Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku, bagaimana kabarnya? Setelah berbulan-bulan kita tidak tatap muka, setelah berbulan-bulan kita terus kuliah online, mudah-mudahan Anda semua tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online, dan juga tetap semangat untuk memperoleh IPK terbaik ya, dan nilai terbaik. Nah, sebelumnya saya akan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena pasti dalam proses pengajaran saya banyak salahnya, baik dalam tutur kata, kemudian cara menjelaskan yang kurang dimengerti, atau mungkin dalam memberikan respon penilaian baik tugas maupun ujian. Jadi saya mohon kelapangan hati Anda untuk dimaafkan baik lahir dan batin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas anggaran produk ya. Kali ini kita akan membahas anggaran bahan baku. Oke. Bagi kalian yang merasa kesulitan ketika memperhatikan pemaparan saya, kemudian juga merasakan kesulitan ketika mengerjakan tugas, Anda jangan ragu untuk bertanya di Google Classroom. Tapi kalau misalnya di Google Classroom responnya lama nih, Anda boleh langsung WhatsApp saya untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Jadi jangan ragu untuk mahasiswa yang merasa kesulitan dalam perkuliahan online ini untuk terus bertanya biar semua perkuliahannya berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi selanjutnya ya. Mudah-mudahan pemaparannya bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai materi anggaran biaya bahan baku. Nah, ini adalah mereview materi sebelumnya. Kita telah belajar mengenai bagaimana menyusun ramalan jualan, bagaimana menyusun anggaran jualan, kemudian menyusun anggaran produk, di mana di dalamnya ada sediaan akhir juga sediaan awal. Nah, sekarang ingat anggaran produk itu terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kali ini kita akan menyusun anggaran biaya bahan baku. Nah, apa sih sebenarnya bahan baku? Bahan baku ini merupakan bahan langsung atau direct material, bisa bahan mentah atau bahan utama yang membentuk suatu produk. Bahan baku berbeda dengan bahan penolong atau bahan pembantu. Apa yang disebut dengan bahan penolong? Bahan penolong atau bahan pembantu, disebut juga indirect material, adalah bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Misalnya ada produk pakaian, maka bahan utamanya adalah kain, sedangkan bahan penolong atau bahan pembantunya adalah bisa benang, kancing, resleting atau velcro, bisa juga pita, gitu ya. Kalau misalnya produknya adalah sepatu kulit misalnya ya, maka bahan utamanya adalah kulit, sedangkan bahan penolongnya adalah benang. Nah, apa yang disebut dengan anggaran biaya bahan baku? Bahan baku ini dianggarkan dalam satuan unit uang yang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Sedangkan anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dikalikan harga standar bahan baku, atau dinyatakan dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST. KST adalah kuantitas standar bahan baku dikali HST, harga standar. Anggaran BBB disebut juga dengan biaya bahan baku standar, BBB ST. Nah, perlu kalian ingat ya bahwa di materi kali ini kita akan menemukan banyak sekali singkatan karena kalimatnya begitu panjang, jadi akan terdiri dari beberapa singkatan. Nah, tujuan penyusunan anggaran bahan baku yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, besarnya biaya bahan mentah juga ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang terakhir adalah sebagai data dan informasi untuk menyusun
anggaran kebutuhan bahan mentah. Jadi intinya tujuan penyusunan anggaran bahan baku itu adalah untuk untuk memberikan gambaran perencanaan berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan dalam satu kali proses produksi gitu ya intinya mah. Nah, apa saja data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran bahan baku? Yang pertama, tentu saja harus ada rencana produksi. Kalau misalnya kita mau bikin anggaran bahan baku, tapi nggak ada mau rencana produksinya berapa banyak, itu nggak bisa ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. Khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Kemudian, data lain yang harus ada juga mengenai berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Standar pemakaian bahan baku diperlukan untuk mengendalikan efisiensi atau pemakaian bahan baku controlling. Jadi gini, misalnya kita akan memproduksi kemeja. Berarti, data yang diperlukan ketika menyusun anggaran bahan baku adalah rencana produksi. Misalnya dalam 1 bulan, kita mau memproduksi berapa banyak? Apakah 100 buah atau misalnya 500 buah, itu harus tertuang dalam anggaran produk. Itu data yang disebut dengan rencana produksi. Yang kedua adalah berbagai standar. Nah, ini standar pemakaian bahan, fungsinya adalah controlling. Misal untuk satu baju, dibutuhkan 1,5 meter kain misalnya kayak gitu ya, atau misalnya standar bahan baku untuk satu baju adalah 2 meter kain, 10 kancing, dan misalnya 1 golong benang gitu ya. Itu kebanyakan sih sebenarnya ya, itu contoh aja ya sebenarnya mah. Itu yang disebut dengan standar pemakaian bahan baku. Jadi nanti kalau nggak ada standar, biasanya proses produksinya tidak maksimal dan terjadi pemborosan. Makanya diperlukan berbagai standar pemakaian bahan baku. Nah, sekarang kita akan menyusun anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku, cara menyusunnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Oke. Ada 4 step untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Yang pertama, mengetahui biaya bahan baku standar per unit produk. Yang kedua, menyusun anggaran bahan baku dipakai atau anggaran bahan baku. Yang ketiga, menyusun anggaran sediaan bahan baku. Dan yang keempat, menyusun anggaran belian bahan baku. Kita akan runut satu-satu di part selanjutnya ya.